Kembali lagi di channel BBSell Review. Oke teman-teman, pada video kali ini kita akan unboxing dan review sedikit HP Infinix Note 30. Infinix Note 30 ini sudah dirilis resmi di Indonesia pada bulan Juni kemarin. Jadi masih baru banget ya. Untuk harga resminya Infinix Note 30 cuman ada satu varian 8/256 GB yang dibanderol dengan harga resmi Rp2.499.000. Oke, tanpa berlama-lama lagi kita langsung buka aja. Oke, ini sudah dibuka, kita langsung disambut dengan HP Infinix Note 30. Oke, kita letakkan dulu, terus kita buka lagi. Dapat buku panduan dan buku garansi ya, seperti biasa. Terus ada screen protector. Ini modelnya tempered glass ya teman-teman, TG, jadi lumayan tebal. Beda dari biasanya dapat yang mica ya bawaannya. Terus ini ada softcase bawaan. Dan ada kabel data dan kepala charger. Untuk outputnya sudah 45 watt flash charge, jadi pengecasannya udah terbilang lumayan kenceng. Kabel datanya pastinya juga udah Type-C ya teman-teman. Buat SIM ejectornya dari tadi nggak kelihatan ya, ternyata ngumpet di dalam dusbox seperti ini. Dan buat keseluruhan kelengkapan dusbox dari Infinix Note 30 sudah terbilang lumayan lengkap. Oke, sekarang kita ke bagian HP-nya. Ini masih dibungkus, kita buka dulu. Dan ini adalah penampakan dari Infinix Note 30 yang sedang saya pegang varian dari warna hitam. Buat varian warnanya ada 3, hitam, gold, dan warna biru. Untuk yang warna hitam, warnanya bukan hitam pekat tapi warnanya hitam agak keungu-unguan kalau dilihat dari sisi yang berbeda, tapi tetap cakep. Buat casing bagian belakangnya cukup elegan ya, di kelas harga 2 jutaan. Materialnya sudah menggunakan glass yang dipadukan dengan variasi bintik-bintik kecil atau glimmer nama lainnya yang menambah kesan elegan di smartphone ini. Teksturnya halus, hampir mirip dengan matte tapi lumayan licin. Saran saya mending langsung dipakein softcase bawaannya aja, biar pas dipegang di tangan jadi lebih nyaman. Modul kameranya udah kekinian banget, buat frame sampingnya juga udah flat, tapi buat material framenya masih polikarbonat, cuma di finishing agak glossy biar terlihat lebih elegan. Untuk beratnya Infinix Note 30 ini termasuk lumayan berat, dan untuk ukurannya juga termasuk yang lumayan tebel. Buat bagian samping kanan ada tombol power dan fingerprint, terus atasnya ada tombol volume. Buat bagian atas ada speaker yang di sampingnya ada keterangan Sound by JBL. Buat bagian samping kiri ada SIM tray. Buat bagian bawahnya ada speaker lagi, port USB Type-C, mikrofon, dan jack audio. Untuk SIM tray-nya ini triple slot ya teman-teman, jadi bisa dipasang dual kartu SIM dan micro SD secara bersamaan. Untuk bentuknya sekilas mirip dengan hybrid, tapi ini bisa dipasang dual kartu SIM dan micro SD secara bersamaan. Penempatannya bolak-balik ya, yang di atas SIM 1 dan SIM 2, untuk yang di bawahnya ada micro SD. Oke, lanjut lagi, sekarang kita ke bagian layarnya. Infinix Note 30 dibekali layar dengan panel IPS LCD ukuran 6,78 inch, resolusi Full HD+. Refresh rate-nya juga sudah 120 Hz adaptif. Buat kecerahan maksimalnya bisa sampai 580 nits, dan buat desain layarnya sudah desain layar punch hole. Buat urusan layarnya Infinix Note 30 udah lumayan oke di kelas harga 2 jutaan. Walaupun masih menggunakan panel IPS LCD, warna yang diberikan udah lumayan tajam dan bagus. Buat nonton pastinya udah bisa banget untuk manjain mata. Buat scrolling-scrolling juga udah bisa smooth scrolling karena refresh rate-nya sudah 120 Hz adaptif. Buat pemakaian di outdoor, layar dari Infinix Note 30 ini juga masih cukup nyaman untuk dipakai.
Oke, lanjut lagi. Sekarang kita ke bagian performa. Infinix Note 30 dibekali chipset MediaTek Helio G99 dengan fabrikasi 6 nanometer, dibekali RAM 8 GB, internal 256 GB, dan nanti ada RAM expansionnya yang bisa kita set sampai 8 GB. Untuk operating sistemnya sudah menggunakan Android 13, XOS 13, dan buat bagian baterainya dibekali baterai sebesar 5000 mAh dengan pengecasan 45 watt flash charge. Untuk kelas harga 2 jutaan, performa yang diberikan Infinix Note 30 ini udah termasuk bagus ya teman-teman. Apalagi sudah dibekali dapur pacu yang terbilang udah lumayan kencang, yang biasanya dipakai di smartphone kelas harga 3-4 jutaan. Selain dapur pacunya yang udah lumayan kencang, komponen pendukungnya juga oke, seperti RAM dan internalnya besar, baterai dan pengecasannya yang sudah terbilang bagus untuk kelas harga 2 jutaan. Jadi buat urusan performa, Infinix Note 30 ini bisa banget buat diandalin, apalagi dengan harganya yang tidak terlalu mahal, cuma dibanderol dengan harga 2 jutaan aja. Untuk skor Antutunya mencapai di angka 381 ribuan. Dicoba buat main game Mobile Legends bisa kita dapatkan di setelan grafis yang ultra dan refresh rate yang super. Selama permainan masih aman-aman aja dan lancar. Dicoba buat main game PUBG bisa kita dapatkan di setelan grafis HD High, Balance Ultra dan Smooth Ultra. Terus sudah ada gyro hardware yang cukup nyaman untuk dimainkan. Selama permainan masih aman-aman aja dan lancar. Dan buat main game eFootball kita bisa set di setelan grafis yang tinggi dengan laju bingkai 60 fps, masih cukup nyaman untuk dimainkan. Lanjut lagi, sekarang kita ke bagian sektor kamera. Infinix Note 30 dibekali triple kamera pada kamera bagian belakangnya. 50 megapiksel untuk kamera utamanya, 2 megapiksel untuk lensa deep sensor, dan yang satunya ini cuman kamera AI. Sedangkan buat kamera depannya beresolusi 16 megapiksel. Untuk perekaman videonya buat kamera depan dan belakang ini sama, bisa kita dapatkan di 2K 30 fps, 1080p 60 fps, 1080p 30 fps, dan 720p 30 fps. Jadi buat perekaman video kamera depan dan belakang bisa menggunakan 1080p 60 fps. Untuk fitur stabilizer juga sudah ada, tapi misal stabilizernya dinyalakan, cuman bisa digunakan di resolusi 1080p 30 fps saja. Buat menu-menu yang ada di kamera bawaan kamera Infinix Note 30 ini juga udah lumayan lengkap ya, dan buat hasilnya kita bisa langsung lihat pada video ini.
Lanjut lagi yang terakhir, sekarang kita ke bagian fitur tambahan. Di bagian performa sudah dibekali dengan RAM expansion yang bisa kita set sampai 8 GB. Terus ada fitur flex drop dan smart panel yang memudahkan kita untuk multitasking aplikasi. Di bagian speakernya sudah dibekali dengan dual stereo speaker by JBL dan high-res audio. Yang pastinya untuk kualitas audionya nantinya bisa jadi lebih bagus. Untuk performa gaming sudah dibekali dengan game mode dan juga sudah dibekali dengan fitur bypass charging yang nantinya bisa berguna banget buat kesehatan baterai, khususnya ketika main game tapi posisinya sedang ngecas. Fitur ini cukup berguna banget buat yang sering ngegame sambil ngecas, dan fitur ini juga jarang ditemui di smartphone kelas harganya. Di bagian layar sudah dibekali dengan refresh rate yang adaptif, di bagian keamanan sudah dibekali dengan side fingerprint dan face unlock, di bagian konektivitas sudah support NFC, dan di bagian build quality-nya sudah dibekali dengan IP53 yang tahan terhadap cipratan air dan debu. Untuk kelas harga 2 jutaan, fitur tambahan yang dimiliki Infinix Note 30 ini sudah terbilang lengkap ya teman-teman. Oke, sekarang buat kesimpulannya, Infinix Note 30 ini cocok banget untuk dipakai semua kalangan. Dilihat dari spesifikasi yang diberikan udah juara banget di kelasnya. Performanya bagus, layarnya juga bagus, kamera juga udah tergolong bagus untuk kelas harga 2 jutaan. Fitur-fitur tambahan juga udah lumayan lengkap, jadi buat teman-teman yang lagi nyari HP dengan budget 2 jutaan, Infinix Note 30 ini patut untuk dilirik. Nah, bagaimana teman-teman? Apakah teman-teman semua tertarik dengan HP Infinix Note 30? Untuk masyarakat Wonosobo dan sekitarnya yang ingin membeli HP Infinix Note 30 ini, bisa langsung datang aja ke toko kami BBCell Salomerto yang beralamat di Jalan Banyumas kilometer 5 Wonosobo, Jawa Tengah, tepatnya di sebelah Sate Barokah ya teman-teman. Dan untuk yang di luar kota, tenang aja, BBCell ada all shop via Tokopedia. Untuk linknya nanti saya taruh di deskripsi. Segitu dulu video dari BBCell review. Semoga video kali ini bermanfaat bagi kalian semua ya teman-teman. Nantikan video-video kami berikutnya dan sampai jumpa.